Untuk acara selanjutnya, saya sambil ngerokok ya, Pak. Saya perkenalkan, ini ada tamu kita yang merupakan narasumber untuk acara sarasehan kita bersama. Nanti bisa berdialog. Beliau ini bernama Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Prengki Chandra Harjonegoro. Beliau Rayu Kanjeng Prengki. Beliau berasal beliau tinggalnya di Surabaya, tapi beliau mengabdi di Keraton Surakarta. Nah, ini beliau akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan kebangkitan budaya Nusantara. Di sini banyak perkumpulan budaya, Kanjeng. Jadi ini ada Pak Rizandono, ini pecinta budaya Nusantara. Terus kemudian ada beberapa payah dari Putra Romo, terus ada dari Tasongko, dari pengayat Tasongko. Jadi mungkin Kanjeng bisa menerangkan bagaimana peran Keraton Surakarta untuk kebangkitan budaya. Barangkali teman-teman ini bisa berkontribusi, bekerja sama untuk kebangkitan budaya itu bentuknya apa saja, terus feedbacknya apa saja, begitu. Monggo. Tidak ada sama sekali keluarga saya yang mengajarkan saya tentang spiritual, tidak ada. Tapi sejak saya dari kecil, saya dikaruniai sesuatu yang saya anggap saya seperti alien. Saya seperti sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Jadi saya bisa berbicara dengan benda, saya bisa berbicara dengan sesuatu alam, dan saya punya keyakinan tentang kehidupan yang banyak sekali di luar bumi. Dari kecil saya nggak tahu kenapa punya keyakinan seperti ini. Sampai akhirnya saya menjalin agama Buddhis. Saya menjalin aliran Theravada, Siddhartha Gautama. Sampai usia waktu kecil itu sering sekali seperti saya tuh seperti ada teman gitu ya. Jadi saya nggak ngerti itu siapa. Sampai akhirnya saya nggak sengaja masuk di sekolah yang Kristiani, yang dimana dianggap sesuatu yang berbicara itu adalah setan, iblis. Akhirnya saya mulai menutup untuk tidak mau mendengarkan apapun itu. Sampai akhirnya saya masuk di agama Buddhis. Di usia 20-an jatuh bangun dari keluarga yang lumayan, lalu jatuh habis sampai minus sekolah naik sepeda. Jadi begitu hidupnya, begitu terus. Saya berjalan hidup jatuh bangun. Jadi bukan cuma sekali enak gitu, jatuh bangun. Dan saya sempat diusir keluarga juga, saya hidup menyendiri 7 tahun. Nah, sampai akhirnya saya ada bertemu dengan Pak Yasin. Pak Yasin saat ini adalah salah satu penjaga atau yang ditunjuk oleh pihak pemerintah untuk menjaga salah satu tempat di Gunung Lawu, namanya Pringgondan. Jadi beliau ini yang mengajarkan saya awalnya untuk bermeditasi. Saya di Gunung Lawu itu usia 24, naik sudah 5-6 kali. Ya, 5-6 kali terakhir barusan bulan 5 yang lalu. Setelah saya diangkat menjadi abdi dalam atau keluarga besar di Keraton Surakarta. Jadi perjalanan itu saya kebetulan berteman baik dengan Gusti Dipo 4 tahun yang lalu. Saya melakukan banyak sesuatu panggilan hati. Saya masuk pelosok-pelosok ke Madura, ke Nganjuk, masuk keluar. Saya bekerja memang sebagai pengusaha, tapi
di luar itu saya punya kebiasaan untuk membantu pondok-pondok, membantu sesuatu yang dibutuhkan di dalam pelosok yang tidak disentuh oleh pemerintah melalui organisasi namanya Rotary Club. Nah, disitulah saya masuk pelosok-pelosok, bertemu dengan istri Gusti Dipo. Bersama-sama kita membantu, kebanyakan 80% adalah Madura. Karena Madura ini saya punya tantangan di hati, saya punya sesuatu yang saya lakukan. Walaupun nggak punya uang, saya tetap bantu. Gimana caranya saya harus bantu. Sampai titik ada sosok dari Ketua Paguyuban Kejawen Malang namanya Pak Dwi. Saya nggak tahu aliran mana waktu itu. Duduk di sebelah saya waktu acara. Kebetulan saya pernah ditunjuk jadi tim pemenangan Pak Jokowi mulai 2013, 2019. Nah, saat ini saya menjadi ketua relawan resmi juga Pak Ganjar. Jadi ada namanya Sahabat Ganjar, bisa dilihat di internet. Sahabat Ganjar itu salah satu yang resmi gitu. Jadi saya kebetulan kenapa memilih politik atau tidak, sebenarnya bukan politik saya maunya. Saya ingin memilih pemimpin yang memang itu pilihan dari tanah Jawa. Menurut saya seperti itu. Jadi itu akan membuat kebangkitan Nusantara itu tergantung oleh pemimpin kita. Dan pemimpin kita ini ada pilihan, itu udah nggak bisa diganggu. Nah, itu kita yang nanti saya lanjut. Nah, begitu berjalan waktu, suatu saat saya tiba-tiba kepingin kayak ada kegiatan batin untuk mempunyai keris. Padahal saya nggak tahu cara merawatnya waktu itu. Entah kenapa ada yang cokro dari Solo yang dia ternyata adalah juru kunci dalam Sunanan Solo untuk merawat pusaka. Nah, akhirnya beliau katanya sudah nggak bisa meninggal, udah 80 lebih, penyakitnya banyak tapi nggak bisa meninggal. Akhirnya ingin menyerahkan pusakanya kepada seseorang. Nah, akhirnya pusaka itu didoakan di Gunung Lau. 40 orang yang melakukan ruatan, akhirnya katanya yang ditampak oleh mereka adalah saya. Nah, akhirnya saya menerima 4 keris, salah satunya saya bawa ini 4 keris itu. Saya panas dingin 3 hari, waktu itu panas dingin, isi saya ketakutan karena macam-macam kejadian di situ, bertepatan dengan gangguan spiritual dari yang tidak saya kenal siapa yang kirim. Gitu. Saya ada tiba-tiba badan saya kebal dipijat. Jadi tukang pijatnya pijat kuat. Kalau pegang aja gini udah teriak gitu. Itu nggak mempan. Badan saya sakit semua. Nah, kebetulan keris itu datang 1 bulan setelah saya sakit. Pas saya sakit itu semua tuh kelihatan suram. Jadi kata cahaya atau apapun itu seperti tidak bisa 100%, seperti 70% gitu. Tidak bisa terang, gelap. Kita tuh dapat bisikan, mati ya, kamu mati aja, kamu mati. Seperti itu, kita seperti kayak menghilangkan semangat hidup. Nah, waktu keris itu datang, kebetulan ada yang membantu juga, ayo doa dari lama. Saya waktu itu masih belum masuk terlalu dalam ke dunia itu. Nah, sampai akhirnya ada sebuah keris yang saya anggap, ini kok saya sayang sekali ya, gitu. Saya sayang sekali sama keris ini. Saya bawa kemana-mana, yang dulunya takut saya bawa, akhirnya saya sembuh pelan-pelan. Saya sembuh, tempat yang dulunya aneh-aneh kejadian, bahkan teman saya yang agamanya Kristen itu kan tidak percaya ya hal seperti itu, seperti penampakan. Jadi penampakan di rumah saya, penampakan di situ, itu apa itu gitu. Padahal saya sendiri juga belum tahu lihat gitu. Jadi yang melihat tuh orang banyak gitu di rumah saya. Jadi saya sadar kalau saya sedang diganggu. Nah, sampai ada satu titik ada ledakan di rumah saya, pintu itu di kamar mandi, pas saya di kamar mandi ledakan cuar seperti sepeda motor tuh nabrak di pintu itu. Gak ada bergetar tapi bunyinya tuh luar biasa. Nah, tapi saya pernah membaca atau mendengarkan kalau seperti itu berarti sudah mental, sudah selesai. Nah, akhirnya benar, saya mendengarkan sesuatu, ternyata yang saya perkirakan siapa yang kemudian saya pengusaha ya, otomatis ada mungkin karyawan kepala yang tidak baik ya saya pecat demi kebaikan perusahaan. Ya salah satunya hal seperti itu. Nah, sampai akhirnya ternyata beliau yang itu meninggal dunia di minggu yang sama. Nah, di situ saya mulai percaya bahwa ini benar apa tidak. Saya jalani. Nah, sampai suatu saat saya bertemu dengan istri Gusti Dipo tadi. Pas makan, beliau kaget tuh, panjenengan kok suka keris? Waktu saya bicara tentang keris tuh, memang dari dulu Gusti seperti itu. Oh yaudah, waktu itu panjenengan saya panggil ya ke keraton. Sebelum ngomong gitu, beliau tuh diam 1 menit, kayak beku gitu, diem gini beliau. Saya ingat itu.
itu makan di pinggir jalan, kayak makan ya lesehan gitu. Beliau diam melihat saya gitu. Ya terus panjangan saya panggil ya keraton gitu. Saya pikir cuma makan atau apa. Satu minggu pas hari sebelum hari saya tanya yang diundang ini siapa aja, ya kan? Siapa aja, ternyata lumayan kaget saya karena yang diundang itu Pak Wiranto, Lanyala, terus ada kalau tokoh Tionghoa cuma satu, Hose Eminensi itu. Hose Eminensi itu yang diundang yang dari keturunan. Nah saya merasa saya ini bukan siapa-siapa, gitu kan. Nah pas hari hanya saya sampai Solo, saya izin sama Gus Dipo, saya mau sembahyang. Saya sembahyang nanti ada datang ini mungkin Pak Tony. Saya waktu itu sembahyang, waktu itu saya takut salah. Saya berangkat dengan Pak Tony yang memang beliau ini juga spiritualis juga, dengan Pak Budi Dalang ya. Pak Budi Dalang itu saya undang, nih temenin saya ke Solo. Nah sampai di Solo saya mau, jiwa saya mengatakan kamu sembahyang sih. Saya ikut kata hati, izin Gus Dipo, nyusul ke Candi Ceto. Pas Candi Ceto itu ada beberapa level itu di atas. Pak Budi Dalang tiba-tiba nggak kuat, nggak bisa naik. Jadi bahasan anak tangga berapa dia terus sesek, nggak bisa ikut. Saya mau tunjuk ya, saya main ikut dulu. Akhirnya saya naik dengan Pak Budi. Pas saya naik beberapa langkah itu ada juru kunci nyegat. Padahal itu orangnya banyak. Pas saya jalan bertepatan dia keluar langsung cegat. Panjenengan wajib sembahyang di pendopo kanan. Jadi ada sebuah tempat gubuk. Nah di situ ada patung Brawijaya juga. Nah, pas saya naik, saya ikutin aja udah. Kalau itu dapat itu saya ikut. Masuk bukan kunci, dalam itu ada patung. Ada bukan patung, batu tua. Tidak berbentuk apa-apa, batu tua gitu. Mungkin dulunya sebuah arca, cuma sudah saya kurang tahu itu apa. Semedi. Badan saya tuh seperti kesetrum, jadi kayak tersengat gitu, kesengat gini. Terus saya diem. Nah itu ada juru kunci, ada Pak Budi juga, Pak Tony. Saya pikir nggak ada yang lihat gitu. Nah terus setelah itu saya diam. Setelah selesai, beliau mengatakan katanya saya disentuh gitu. Waktu itu pada saya memang ada seperti seperti kata hati yang mengatakan Anda mau apa? Gitu. Saya seperti digituin. Nah saya bertanya, saya hanya ingin mengucapkan syukur, tidak ada keinginan apa-apa. Padahal waktu itu saya banyak masalah. Saya ada masalah di tahun ini itu ada polisi lah, hutang saya sampai mau nembak saya. Jadi sudah merupakan pistol itu. Jadi kondisi waktu itu agak pusing, agak tegang, tapi saya nggak mau tahu. Mati ya wis, itu sama alam. Saya tetap mengatakan tidak ada masalah, saya ucapkan bersyukur. Nah sampai akhirnya naik atas. Habis itu nggak lama diajar naik atas. Wah panjenengan jangan-jangan cuma sih jangan naik atas. Saya naik atas, tiba-tiba kabut itu datang. Pas saya duduk angin juga datang. Itu saksinya juga ada dari Pak Tony. Nah disitulah saya merasakan energi dari leluhur yang mulai pelan-pelan membuka hati saya, pola pikir dan kesadaran secara pelan-pelan. Nah pas saya mau ke keraton, itu saya tanya kenapa kok saya yang diangkat, yaitu infonya beliau dari leluhur dan atau dari kan itu kan didoakan dulu, dipastikan dulu. Ada yang memang karena jasanya kepada keraton, ada yang memang itu dari internalnya mereka. Ya, mereka cuma bilang itu ada wahyu. Nah saya nggak tahu itu apa sampai akhirnya saya pelan-pelan melakukan tugas itu. Cuma di batin saya memang seperti ada ikatan yang tidak bisa saya ceritakan tentang hubungan saya dengan keraton. Jadi ada juga salah satunya keris yang pernah saya pegang, tiba-tiba saya di depannya Pak Budi, dan terus saya tiba-tiba hilang. Saya mundur menampakkan keraton sebelum saya akhirnya diangkat di keraton. Dan waktu pengangkatan saya mestinya Kanjeng Raden Tumenggung yang di situ dulu. Tapi kebetulan saya diangkat jadi Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, langsung ke level lebih loncat. Nah, loncat. Mestinya KRT, tahu-tahu tiba-tiba jadi KRAT. Iya, begitu. Nah, waktu saya bikin tasyakuran di Surabaya 2 bulan kemudian, saya juga heran kenapa beliau-beliau ini datang semua, gusti-gusti datang semua ke Surabaya. Jadi sudah bikin kasepuan ya? Iya, sudah di Surabaya.
sudah bikin itu juga, gamelan apa semua sudah. Datang juga beliau, saya juga bingung, saya ini orang biasa, kok beliau suka perhatian dengan saya. Kemudian adik saya itu jatuh di pesawat Air Asia 2014 di Kantung. Saya cuma 2 saudara, sekarang saya anak tunggal. Jadi makanya hidup saya itu terlalu aneh-aneh gitu. Memang alam yang memberikan saya ujian-ujian itu. Akhirnya beliau-beliau juga menemui saya ke saudara di Kenjeran untuk berdoa. Saya ajak, waktu itu memang tanggalnya untuk ini tergabungan di keluarga saya, makanya beliau nemenin juga. Nah, sampai jalan waktu ternyata memang ada kata-kata dari Gusti Ratu akan dibentuk sebuah paguyuban nasional yang ketua umumnya adalah Gusti Ratu, minta saya untuk menjadi ketua Jawa Timur, untuk menjadi ketua paguyuban Keraton Solo. Saya bilang, saya baru saja diangkat belum 2 bulan, saya belum bisa bahasa Jawa yang baik, saya bilang gitu. Bahkan etika pun saya masih belajar, karena saya kan hanya tiba-tiba gitu. Nah, beliau tuh inginnya satu, saya tanya kenapa mau dibentuk seperti itu, tujuannya satu, semua budayawan spiritual itu sudah saatnya bangkit merangkul. Karena semua itu belajar meditasinya, spiritualnya tuh dari beda tempat, beda energi, beda sesuatu, semua beda. Jadi kita pasti datang dengan membawa ada satu yang kita selawan adalah ego, gitu ya, ego. Salah satu ada ego, karena disitulah kita nanti bisa merangkul. Tujuannya cuma satu, Nusantara itu yang bangkit, yang jadi satu, dan kita ini bisa membantu, mendoakan bagi yang berada di pemerintahan, berada yang dimanapun, itu bisa bangkit ekonominya, bangkit persatuannya. Itu dari kita ini, secara spiritual ini yang membantu energi. Gitu. Itu yang menurut saya itu cita-cita mulia. Nah, waktu itu saya menolak ke Gusti Ratu karena susah, karena kata-kata yang menjadi kanjeng itu adalah bupati, lurah, atau yang sudah punya jabatan cukup bagus ya. Nah, jadi saya merasa saya belum siap lah waktu itu. Nah, setelah itu jalan waktu saya sering diundang, termasuk waktu usul tadi saya diundang, saya ada kirim video gitu, saya juga kaget waktu kirap itu, saya padahal itu undangan ribuan, saya ditunjuk di belakangnya pusaka, punya pusaka. Jadi waktu mau kirap 10 km itu saya di belakangnya Pak Gibran, Pak Gubing, anaknya Pak Jokowi. Saya pas di belakangnya, ada videonya sudah saya share. Depan sebelahnya depan saya, sebelahnya Pak Gibran itu adalah putra mahkota yang membawa pusaka. Waktu saya mencoba untuk sedikit membuka itu, wah, saya seperti kayak tertekan, hampir serabut. Terlalu kuat energi yang ada dipegang oleh putra mahkota. Saya minta tonjok penunjuk yang maha kuasa. Jika memang saya diizinkan saya di sini, tolong tenangkan dan berikan saya kekuatan. Nanti saya diberi kekuatan, saya bisa di situ. Saya nggak makan pagi jam 5 sore, jam 7 ada karantingan yang dimana 2 orang itu salah satu saya Pak Oto itu diangkat, Oto itu kemudian diangkat menjadi KRT dan pihak keraton minta itu melalui saya. Jadi saya yang jaga membimbing mereka. Saya juga bingung, saya nggak ngerti apa yang dibimbing, saya masih belajar. Waktu itu dengan satu lagi Pak Roni, jadi 2 ini KRT diangkat. Jadi waktu sebelum kirap jam 7 malam sampai jam 10 pagi malam itu acara karantingan. Jam 10, jam 11 ritual. Ya, lalu jam 11 itu persiapan kirap 1 jam. Jam 12 jalan, lepas dari gerbang jalan kepada masyarakat Solo keliling. Saya tidak tahu berapa jauh, berapa jam. Saya cuma sempat minum 1 gelas air mineral karena tidak sempat makan. Karena saya harus menemani 2 kanjeng yang baru saja dilantik. Selama perjalanan itu, saya pas mau berangkat, saya tiba-tiba ada batin yang mengatakan, "Kowe kudu tuntas, kudu tekad." Itu di batin itu seperti itu. Gak tahu kenapa, saya akan ngomong ke istri saya, "Awakmu kepen mulya, ojo ganggu awakku. Aku mau sampai subuh, mau sampai endi, urusanku."
wes aja itu. Akhirnya ternyata kebetulan istri saya tiba-tiba datang bulan, jadi nggak bisa ikut di acara itu. Akhirnya saya jalan, disitulah saya mendapatkan apa ya, sebuah spiritual dari apa namanya leluhur yang cukup besar. Berjalan sampai jam 3 pagi ya, ternyata itu 10 kilo. 10 menit terakhir saya sudah sampai kuat karena ini ya, karena cekeran 10 kilo dan semua udah minum. Nah, saya pas mau dikasih minum, tiba-tiba ada salah satu anak Gusti. Dia tuh apa lanjut? Iya, enggak apa-apa. Jadi 10 menit terakhir itu ada waktu saya mau ambil minum. Pas mau ambil minum itu tiba-tiba ada anaknya Gusti yang kenal saya motong kan. Boleh minum nggih? Kanjeng kalau sampean cek kuat ini dirangkap. Jadi pas mau ngambil, pas sedikit mau ngambil, potong. Nah, tuh, tapi yang lain minum biarkan. Wah, ini saya ingat kata-kata pertama, kudu kuat, kudu tekad. Saya ingat ini tugas. Saya selesaikan. Jalan terus ternyata sampai jam 3 lebih, sampai masuk, sampai ke jam keraton, sampai bicara dengan Gusti Dipo. Saya baru pusing ini, tuh. Karena saya terakhir makan itu jam 5 sore, jalan segitu jauh, minum cuma 1 gelas. Jadi sudah setengah 4 itu, setengah 4 pagi. Nah, akhirnya saya izin minum, terus akhirnya ternyata saya yakin itu adalah petunjuk dari alam untuk saya tuntas, tidak boleh minum. Dan itu tirakat pertama saya di Suro yang begitu sakral. Bahkan warga itu 10 kilo itu keluar semua. Nah, itu cerita dari saya. Dan saya yakin apapun yang saya alami itu adalah memang atas petunjuk yang Maha Kuasa. Termasuk saya pernah mimpi gitu. Termasuk kenapa saya di sini adalah karena mimpi. Gitu. Saya pernah mimpi didatangi setengah 4 pagi tanggal 11 Mei. Itu karena siangnya salah satu teman Bopo itu Bopo Jaya ini mengirimkan fotonya Eyang Sabdo Palor. Jadi malam setengah 4 pagi saya mimpi beliau ini kayak seperti semacam duduk gitu, menyamping begini sambil senyum, terbang gitu. Saya tuh jarang kalau mimpi kalau nggak aneh-aneh sampai terbangun tuh jarang. Ini bahagia, tentrem, tapi kok kebangun ya? Terus saya ingat jamnya setengah 4. Terus saya tidur lagi. Jam 10 saya bangun, itu melihat chat dikirimi gambarnya Sabdo Palor dan ajarannya. Nah, saya kaget tuh, ini yang semalam saya mimpi gitu. Nah, jadi saya ingat tuh seperti itu, jadi seperti diingatin sama paginya. Sejak itu nggak lama saya mimpi bertemu satu kamar dengan Pak Jokowi dan Gibran. Mimpinya itu. Nah, lalu nggak lama saya ternyata dapat kesempatan untuk bertemu Pak Jokowi pada bulan lalu dan bertemu Gibran waktu kirap tadi. Nah, akhirnya saya bandingin, cari tahu. Ternyata memang kalau secara spiritual Pak Jokowi itu saat ini sedang berada dalam naungan dari Sabdo Palor sendiri, gitu. Nah, ternyata kaitannya seperti itu dan sejak itu saya ingin mengabdi atau aktif apapun spiritual yang ada kaitan dengan Sabdo Palor. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini memang kita acara ini mengenai siapakah Sabdo Palor. Apakah beliau adalah Semar ataukah Kusmoyo? Kita sebagai orang Jawa banyak mengerti Sabdo Palor. Tapi seperti apa wujudnya itu banyak yang belum mengetahui. Sebagai orang Jawa kita banyak mengenal meditasi, tetapi kita juga jangan dilupakan bahwa kecerdasan spiritual juga kita miliki sebagai orang Jawa. Orang Jawa itu orang pinter-pinter. Setuju nggak Pak? Setuju. Orang Jawa itu orang ngerti. Kita akan mengenal banyak budaya kita sendiri. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Saya berterima kasih banyak para budayawan yang rawuh, rahayu, ngapunten. Terima kasih atas kedatangannya. Saya dengan Pak Cahya memang selama ini dulunya adalah
menggali tentang sejarah, dan sekarang kami ingin mengajak kita semua mengenal dari 3 aspek dalam budaya. Yang pertama adalah historinya, kedua adalah spiritualnya, dan ketiga adalah edukasi. Karena di dalam budaya Jawa itu begitu banyak falsafah, filosofi Jawa. Ojo lali Jawa. Jangan lupa pada falsafah kita. Nanti setelah ini menunggu jam 12. Setelah jam 12 ada ritual lagi ya. Pak Cahyan. Jadi jam 12 kurang seperempat nanti ada ritual untuk ritual tengah rino di depannya Yoni. Itu sampai sekitar jam 12 lebih seperempat. Setelah jam 12 lebih seperempat nanti dilanjut oleh Ki Joko Puspito. Ini topiknya Kanjeng Franky ini mengenai peranan Keraton Surakarta untuk kebudayaan ini, Mbak Mary. Jadi maksud saya tadi sudah diterangkan oleh Kanjeng Franky bahwa Keraton Surakarta berniat secara nasional untuk mendukung, bukan hanya mendukung, mengkoordinasi juga ya. Nah, tinggal sekarang mungkin teman-teman ada yang dipertanyakan ya. Seperti apa itu dari PBN Pecinta Budaya Nusantara Pak Rizandono ini kan barangkali bisa ikut serta termasuk didaftarkan di kegiatannya Keraton Surakarta. Sekarang masalahnya kontribusinya apa? Selama ini kan mungkin ya dari segi pembiayaan Pak Riz sendirian. Barangkali dari Keraton Surakarta ada urusan juga dengan pembiayaan. Karena Pak Riz ini suka biayaan memang. Jadi barangkali seperti itu bisa bisa atau teman-teman yang lain bisa tanya kepada Kanjeng Franky. Bagaimana tentang ini biaya tadi bagaimana? Budaya bagaimana mungkin bisa dijelaskan? Iya. Budaya Jawa ya ataukah apa? Nilai. Ini yang pasti Keraton Solo itu bukan hanya di budaya Jawa, tapi sejarah Nusantara semua. Jadi akan dibuka seperti setiap provinsi itu akan dibuat sebuah anak cabangnya. Jadi ada ketua kabupaten, wilayah itu ada. Ini. Seperti Matra. Ya seperti Matra mungkin ya, seperti Matra mungkin. Seperti Matra, tapi ini untuk Nusantara tujuannya untuk supaya kita ini bersatu. Jadi untuk semuanya bebas apapun bisa bersatu. Cuma kita yang berada di Jawa Timur tentunya adalah di budaya Jawa. Seperti itu. Nah untuk sebetulnya kalau mengenai budaya kita menggali dari budaya lokal banyak ya. Budaya lokal itu nomor 1 adalah tadi saya sebutkan adalah mengenai edukasi. Kalau mengenai budaya tentang tari-tarian, wayang dan sebagainya mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi bagaimana kita mengenal edukasi adalah tentang falsafah hidup dan bagaimana falsafah semangat ini yang harus kita memberikan kepada terutama anak-anak muda biar mencintai dan menghargai budaya sendiri. Saya sempat agak miris ya. Saya ada acara di hotel dan mereka anak-anak muda itu memakai baju kimono semua dengan model Harajuku. Sekarang musimnya kayak film-film Jepang ya. Mereka pakai pakaian Jepang, mereka berdandan Jepang. Saya tanya kepada anak-anak itu, kebetulan saya kan ketua Paguyuban Budaya Surabaya. Apa nak? Kok kamu bangga dengan pakaian Jepang? Saya senang Bu, karena berpakaian Jepang ini lucu, unik dan menarik. Kenapa dengan pakaian Jawa? Pakaian Jawa itu Bu, ya bagus, tapi kadang-kadang dikit-dikit pakai acara walat, pakai acara begini. Saya berharap budaya tidak melupakan filosofinya, tetapi jadikanlah budaya itu bagi anak-anak kita hal yang sangat menarik dan sangat indah. Jadi saya mohon nanti orang tua-tua ya kayak saya ini sudah punya cucu 4, berharap mengajak anak-anak muda itu budaya kita ini menyenangkan, budaya kita ini fun,
happy. Jangan ada walat loh ya. Masalah itu nanti pelan-pelan. Karena konteksnya sekarang ini sudah berubah. Makanya saya bilang, bagaimana caranya kita mengajak anak-anak muda ini supaya mencintai budaya sendiri. Yang kita datang sekarang ini anak mudanya mungkin bisa dihitung dengan tangan, yang lainnya sudah pernah muda, bukan muda, pernah muda. Ini yang menjadi kita menjadi harus banyak mengajak mereka. Apa istilahnya bagaimana? Saya tak nyiapkan itu, Pak Cahya menyiapkan karena setengah 12 nanti jam 12 nih, monggo. Yang Pak Cahya monggo menyiapkan di sana. Bawa. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak muda kita tertarik, monggo. Ya. Ini Bu, kita sempat ada tim yang sempat dibahas itu. Memang saat ini kan musimnya medsos, TikTok. Ya. Jadi memang ada dua yang menyebabkan anak muda itu kesulitan dalam atau merasa anti atau menghindari hal-hal budaya Jawa. Satu, mereka lupa atas leluhur kita, lupa atas. Ya saya pribadi, tadi saya jelaskan, saya pribadi dengan sendirinya dari alam, dan itulah yang saya rasakan kenapa adik-adik yang asli itu tidak mau merasakan sedikit aja, 10% aja leluhur Jawa itu, maka dia akan terbiasa dengan apapun budaya tersebut. Yang kedua itu adalah memang sudah saatnya kita mengikuti perubahan zaman. Jadi sistemnya diubah, bahkan lagu-lagu Jawa pun sudah ada yang dimodernkan untuk menyambut anak-anak muda itu bisa menerima. Jadi kita akan bisa juga melakukan lomba-lomba yang dimodernkan lalu diviralkan melalui TikTok. Karena anak muda ini cenderung TikTok. Jadi kita akan lomba, ada hadiah. Sempat kita sudah membuat konsep seperti itu. Dan saat ini sebetulnya banyak kok anak muda yang masih berbudaya Jawa, banyak. Kalau yang saya ini kan banyak ya. Jadi karena saya ada juga artis, ada juga ahli tari, dosen dan macam-macam yang memang fokusnya ke anak muda gitu. Jadi caranya berbeda gitu. Ya, itu yang nanti kita akan giatkan, dan itu memang dengan sendirinya juga alam akan membantu. Menurut saya seperti dari sisi spiritual. Jadi kalau bisa nanti kita akan bentuk dalam konsep-konsep yang dimodernkan. Nah, kita sebagai yang sepuh juga jangan gampang mengkritik dulu, karena tujuannya adalah sesuatu untuk meningkatkan anak-anak muda untuk masuk gitu. Kadang-kadang kita udah, apa kita ini udah begini nih, kayak gitu kan, gitu. Bikin nanti duso gini, nah, akhirnya nanti nggak bisa, kita akan hilang juga, sirna juga kitanya kalau seperti itu. Karena kita beda dengan Bali. Saya di Bali itu melihat anak-anak muda bangga dengan pakaiannya, dengan kamen ya. Mereka kalau bilang kita sewek, kalau di Bali namanya kamen. Oh iya, nah itu yang membuat saya banyak belajar dari mereka. Apa yang membuat anak-anak muda itu bangga memakai pakaian. Bahkan artis atau apapun kalau ke Bali, yang dicari satu, pakaian adat Bali, foto-foto diposting gitu loh. Nah itu yang kita mesti mengerti. Jadi bukan berarti anak muda ini, wah mungkin mohon maaf ya, ada yang sengaja agak terlalu seksi apa, memang itu salah. Tapi kita bukan tujuan ke sana, tapi yang betul adalah mereka ada rasa untuk bangga memakai adat Bali. Nah begitu juga sebaliknya, ada tempat seperti itu nantinya akan muncul di kita, Jawa Timur di mana, Surabaya di mana gitu. Bisa penyerahan baju untuk foto-foto gitu kan gitu. Contoh aja di Kelenteng Cengho itu kan ada baju kaisar Cina itu. Mereka datang foto itu. Nah, akhirnya budaya Cina yang jauh bisa di situ masih aktif. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada di mana, nanti kita ke keraton misalnya apa, nanti bisa kayak baju seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi
itu mesti dibudayakan supaya rasa untuk ingin bangga dan ingin mencoba dan tertarik, itu yang perlu. Anak muda itu seperti itu. Itu kan yang sekarang menjadi permasalahan kita ya. Itu karena leluhurnya mereka, sepuhnya mereka mengizinkan dan malah memviralkan atau membantu di berbagai tempat. Nah, itu yang kita perlukan di mana-mana di sini. Tapi yang penting, Bu, saat ini adalah kita bersatu dulu, satu visi dulu, itu membangkitkan budaya Nusantara dulu. Nah, kalau kita ketemu sudah beda pendapat, beda spiritual itu terlalu luas. Nah, itu dulu dijadikan satu. Pasti kalau ada anak muda yang apa udah nggak bingung, wah ini omongan bapak ini beda-beda. Nah, jadi satu dulu. Kalau dibalikan satu, mereka satu, gitu. Itu yang membuat nyaman. Siapa yang datang disupport satu, karena spiritual satu, gitu loh. Jadi mereka fokus. Kalau di Bali spiritual nggak satu ya Pak. Kalau saya mereka juga ada yang macam-macam. Visinya Bu, visinya. Tapi mereka tetap bangga dengan betul. Pakaian adatnya, karena mereka bangga. Nah, kita mengusahakan bagaimana anak-anak kita itu menjadi bangga dengan pakaian. Kalau mengenai spiritual, saya rasa itu individu ya. Saya rasa individu yang itu hak privacy yang menurut saya. Tetapi saya mengarahkan bagaimana itu juga cukup bagus kita mengadakan acara lomba campur sari di tingkat universitas. Nah, jadi setiap universitas mempunyai apa istilahnya ini gamelan. Nah, mungkin jadi bisa diadakan acara-acara lomba-lomba campur sari atau lomba-lomba gamelan, atau ya, kalau gamelan pure ini mungkin sekarang pelan-pelan lah ya, kalau mereka sudah senang dengan campur sari, nanti kita ngarahkan lagi ke langgam. Nah, ke langgam mungkin bisa lagi ke karawitan yang lebih spesifik. Sekarang ini banyak, kalau saya sering adakan juga wayang itu sindennya udah muda-muda semua. Tapi dari STKW Pak. Jadi kebanyakan mereka yang memang sekolah di itu maksud saya bukan mereka yang memang bersekolah. Nah, itu yang umum maksud saya. Betul. Ini yang mungkin kalau cara sekolah memang harus ada ilmunya ya, ada istilahnya, ada taraf, ada tahapan. Tapi untuk sekarang ini saya berharap anak-anak muda ini belajar macapat aja. Macopatan itu kan tidak harus sekolah, tapi membaca, menyanyikan lagu seperti di Mojokerto. Di Mojokerto itu setiap Jumat Legi di Pendopo Agung itu selalu diadakan macopatan. Nah, mungkin kita mengadakan macopatan khusus anak-anak muda setiap Jumat Legi di Pendopo ini, atau bagaimana? Ini kebetulan ada Pak Haji, ada Pak Joko Pipito, ada Bu Tina, ya ada teman-teman dari BPS yang lainnya. Saya berharap kita mengadakan macopatan Jumat Legi di sini, daripada ngobrol-ngobrol, tapi kita mengadakan macopatan untuk anak-anak muda. Nanti bisa disokong dari keraton, dari PB ya, dari PB Kasunanan untuk membantu kita bersama-sama macopatan. Jadi saya kembali dulu ke tadi, sempat belum selesai. Jadi gini, paguyuban itu pasti kalau bisa bilang kita selama ini pasti gotong royong. Begitupun juga Kasunanan Solo ataupun Mangkunegaran, pasti sistem ekonomi mereka adalah gotong royong. Jadi siapa yang mampu membayar yang kurang mampu, yang mampu dia sendiri bayar dia sendiri. Sistemnya seperti itu. Saya membuat sistem seperti itu, udah ajukan ke Gusti Ratu, nih monggo. Jadi jangan sampai di sebuah organisasi itu sempat dibentuk, saya sempat ada yang bentuk, saya masuk kacau balau, saya pelajari kenapa kok sesama budayawan kok saling gontok-gontokan, kok begini, saya pelajari gitu kan. Karena ada keinginan pribadi yang lebih besar daripada sebuah visi. Nah, mendingan visi dulu, lalu dibentuk para yang mampu, berapa yang kurang mampu untuk saling disupport. Yang mampu bayar sendiri, jalan sendiri. Nah, disitulah organisasi itu hidup. Nah, disitulah nanti segala hal kegiatan akan mudah. Kalau nggak ada pendanaan, nggak akan jalan juga. Nah, mungkin misalnya kalau umpamanya setahu saya di Pendopo Agung itu anak-anak muda datang, nggak ada yang biayai, tapi mereka ingin belajar macopatan, mereka senang.
Nah, nanti mereka baca nyanyi-nyanyi Macopatan itu gantian. Nanti mereka, oh gini toh Macopatan. Mereka belajar. Dan mereka datang. Malah saya lihatnya di situ tuh nanti ada bawa gorengan, dikumpulkan jadi satu. Ada yang bawa minum. Jadi swadaya, Ya, swadaya. dari yang hadir. Ini akan membentuk rasa gotong royong, saling kebersamaan itu kuat ya. Ini yang kita lupa bahwa Nusantara atau bangsa Indonesia ini memiliki rasa kebersamaan yang sebetulnya dari dulu adalah sangat kuat. Nah, kita hidupkan lagi supaya nggak dikit-dikit ngandelke itu dikit-dikit. Oh aku kok untuk mangan, oh aku kok, tapi tidak. Aku bawa, kok dimakan bareng. Nah ini sekarang sudah banyak yang lupa. Kita berbagi bersama. Itu mungkin gotong royongnya itu mungkin akan lebih. Itu tadi Bu, saya sebutkan tadi yang mampu kan itu seperti adik-adik kan sebenarnya sudah mengeluarkan niatnya. Nah yang mampu itu silakan belikan pisang goreng, belikan minuman harus. Nah itu tadi Nggak perlu mampu tapi apa? Punya niat. Rela berbagi istilahnya ya, kerelaan. Ya. Itu mungkin lebih enak nanti umpamanya setelah acara Macopatan dimulai dari jam 6 atau jam 7, setelah itu mereka mau ritual atau apa, monggo. Jadi nggak usah terlalu malam dari jam 7 sampai jam 9 atau sampai jam 8. Setelah itu selesai mungkin lebih bagus. Kalau yang dimaksud tadi organisasi paguyuban tadi yang mau dibentuk itu ada susunan tugas. Ada tugas, ada yang bagian budaya, ada bagian apa itu ada. Jadi untuk menghidupin itu, jadi kita bisa mengundang Pak Wali Kota. Jadi tujuannya ke sana. Jadi mengundang sesuatu yang ada kaitan dengan pemerintahan juga. Jadi gaungnya itu lebih besar. Kalau tadi kan untuk niat adik-adik itu aja, belum ada yang mengkoordinir, belum ada yang memastikan dan mengembangkan. Nah, dengan adanya organisasi itu mengembangkan. Bahkan yang belum ada jadi ada. Itu tujuan organisasi nanti yang dibentuk. Jadi ada tugas-tugas. Nanti mungkin kan ini terlalu bermacam-macam. Nanti bisa. Jadi portofolio saya kumpulkan, saya ajukan ke Gusti Ratu. Ini punya masa, punya apa? Nah nanti disusun. Jadi mungkin 30 orang jadi pendirinya di wilayah Surabaya. Nah udah dibikin. Walaupun sudah punya organisasi sendiri, pasti saya yakin panjang-panjang ini sudah punya asosiasi atau paguyuban masing-masing. Tapi yang di sini itu seperti itu bentuknya. Tujuan kita adalah bersatu. Wis gak ada wis dari bersatu tujuannya untuk itu tadi. Dari anak muda atau apa. Contoh di paguyuban kita masing-masing pasti ada anak mudanya juga yang perlu dikembangkan. Nah, itu dikumpulin nanti dimasukin jadikan satu seperti itu. Jadi kita tumbuh dari pendanaan atau apanya itu ada sistemnya. Jadi mana yang diperlukan? Nah, tinggal cari. Bahkan mungkin acara kita bisa jadi sebuah perlombaan atau mungkin ada yang sponsori dari pihak luar, monggo, karena sudah gaungnya sudah cukup besar seperti itu yang upaya apa yang sudah dilakukan keraton dari keraton untuk merangkul kita ini orang-orang kecil yang sudah berupaya membentuk paguyuban, mencintai budaya, melaksanakan kebudayaan Jawa, kebudayaan Nusantara, dan support apa yang bisa kami berikan untuk paguyuban yang akan dibentuk dari keraton ini, Kanjeng. Jadi bisa dibilang kita ini kan mau bangkit, ya budaya atau kita ini sudah tertinggal oleh modern, hal-hal sudah maju. Kita untungnya presiden kita itu bahkan mau ke mana ke Ukraina aja pakai hari weton ya kan. Jadi beliau masih kental sekali budaya Jawanya ya. Jadi kita ini yang dimaksud dengan keraton itu adalah satu niat kita dulu. Jadi memang dicari itu memang yang sudah terbiasa atau punya niat membentuk paguyuban, itu yang dipersatukan ya, dipersatukan dalam sebuah resmi. Itu nanti ada SK-nya, ada apa struktur organisasinya itu ada. Jadi kita bersatu gitu, bersatu untuk membentuk sebuah kekuatan yang lebih besar. Kalau panjenengan sudah paguyuban di lingkungannya sudah gede, tapi kalau bersatu kan lebih besar lagi kita
gitu loh, bisa tukar pikiran, bisa apa gitu. Jadi dari keraton di Jawa Timur ini atau di Surabaya ini baru akan dibentuk. Ya, kalau di pertanyaan mungkin maksud saya mungkin maksudnya Pak Kris sebut ya. Di Solo sendiri bagaimana? Apakah sudah? Saat ini dalam bentuk pembentukan. Jadi bisa dilihat di ini sih di Google ada pembentukan paguyuban Keraton Solo itu ada sudah beberapa, termasuk Jawa Barat, Jakarta, dan saat ini sedang pembentukan. Nah, pembentukan luas, tapi sifatnya memang gotong royong. Kebetulan di Jawa Timur ini direncanakan sebetulnya dua, ada namanya Kanjeng Pangeran Haryo Eko, itu bisa dibilang kan sudah lebih senior dari saya. Kebetulan beliau meninggal 2 minggu lalu karena sakit, dan akhirnya urutan keduanya saya gitu. Jadi makanya saya sampaikan ke Bopo Cahya seperti itu. Awalnya bukan lewat Bopo Cahya tapi lewat Pak Tony, tolong kumpulkan tokoh-tokoh yang mencintai budaya. Saya mengalami mungkin ibu jangan lihat sih. Ada nama Pak Tony, kakak kecil-kecil Chinese. Oh, Kris. Ya, Kris. Pak Tony Kris. Tuh. Beliau juga nemenin saya ke Solo juga. Nah, akhirnya dikumpulkan beberapa nama, ada ketua Walubi, ada kiai ini apa, yang penting apapun agamanya, apapun tokohnya, dia mencintai budaya. Itu. Jadi Nun Sewu yang saya tahu dari keraton itu ada Gusti Mung juga membentuk paguyuban, kemudian Gusti Pangeran Benowo, bukannya Jogja. Jadi Gusti Pangeran Benowo juga membentuk paguyuban. Nah, ini Dari mana? dari mana? Gusti Tejo ya. Gusti Tejo ya. Iya. Kalau ini langsung istri dari Sinuhun. Sinuhun siapa? Ngapain? Betul. Gusti Ratu langsung. Oh, Ratunya. Gusti Ratu. Oh. Gusti Ratu dari Kasunanan Solo. Enggak, Gusti Ratu siapa? Wah, nama lengkapnya itu. Enggak, karena beliau kan enggak punya Gusti Ratu. Beliau kan Iya, ketiga. Tapi betul. Saya sebabnya dari Mangkunegaran tidak boleh menyebutkan Ratu karena dia bukan Prameswari. Yeah. Tapi karena dia istri dari karena dia dianggap pemaisuri, karena sudah pemaisuri sih. Kita nggak bahas di situnya sih. Enggak ada namanya. Berikutnya untuk sosialisasi rencana Kanjeng ini, apakah Kanjeng Prengki suatu saat bersedia saya jadikan tamu di acara saya di apresiasi budaya di RRI Surabaya? Tentu saya bersedia, karena maaf nih, termasuk saat ini saya ada di sini. Yang mau ikut Sudah dimulai. Ya. Oke. Saya berada di sini pun karena tujuannya seperti itu. Jadi nanti kita kalau jodoh menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar lagi gitu, untuk bermanfaat. Nata Jogja ya? Jogja ya, dari Hana. Mantap Jogja. Pengalaman ya. Gusti Wiroyudo. Iya, gitu. Jadi Ya, kalau Gusti Wiroyudo. monggo. Pengalaman ya. Kita ada yang mau. Monggo olo kadang badhe hujan datang wingking datang winggayoni. Oke. Monggo diaturi badhe hujan. Monggo.